Sahabat, salam kembali bertemu dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita bicara tentang reuni 212 yang katanya bukan reuni politik. Bagi saya 212 ini adalah sebuah gerakan politik yang membawa-bawa isu agama, bukan gerakan agama yang membawa politik. Jadi 212 ini lahir dari gerakan politik pada 2017 yang mengakibatkan Jakarta menjalani sebuah proses demokrasi yang barbar, brutal, dan paling buruk dalam sejarah demokrasi di negara kita. Dan sekarang reuni 212 dilakukan. Mereka mengambil nama reuni 212, artinya ini adalah reuni gerakan politik identitas. Mengingat 212 itu adalah gerakan politik identitas pada 2017 lalu di pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa ini bukan gerakan politik, bukan reuni politik, tidak akan membawa politik, itu omong kosong. Karena 212 ini lahir dari sebuah gerakan politik yang membawa-bawa identitas. Nah, dan paling menarik sebetulnya di sini katanya Anies Baswedan tidak diundang. Ini satu hal yang patut kita senyum-senyum dan geleng-geleng kepala. Saya melihat bahwa Anies Baswedan ini adalah sosok yang mengakibatkan lahirnya gerakan 212 dalam pesta demokrasi 2017 di DKI Jakarta. Karena kehadiran Anies Baswedan di sanalah sebagai calon gubernur yang mengakibatkan gerakan 212 ini ada. Mungkin kalau bukan Anies Baswedan yang cagup pada saat itu, gerakan 212 ini belum tentu ada. Belum tentu ada. Tapi kita tidak bisa menjustifikasi sedemikian rupa. Kita hanya bisa menganalisis, memberikan pendapat bahwa memang Anies Baswedan adalah sosok penting dalam gerakan 212 ini. Itu hampir tidak bisa dipungkiri. Dan Anies Baswedan berkali-kali hadir dalam pentas panggung 212. Kita bisa menyaksikan. Buktinya banyak. Jadi kalau katanya Anies Baswedan tidak diundang, itu hanya sebuah kamuflase yang dicoba untuk menghapus stigma bapak politik identitas terhadap Anies Baswedan. Bahasa saya yang lebih terangnya, ingin mengganti kulit Anies Baswedan. Padahal bagaimanapun caranya, stigma bapak politik identitas itu bagi Anies Baswedan sudah sangat melekat dan hampir tidak bisa hilang. Karena sejarah telah membuktikan Anies Baswedan berdiri dengan bangga di atas gerakan 212. Dan pada saat pidato pelantikan Anies Baswedan, dia bicara tentang pribumi, keberpihakan kepada pribumi, seolah dia pribumi. Padahal kita semua tahu Anies Baswedan garis turunannya siapa. Dia bukan pribumi Indonesia. Nah, disitulah saya menjadi agak tertawa melihat gerakan ini. Maka saya menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia, siapapun kalian yang mencintai bangsa ini, tidak usah hadir rame-ramean di 212. Biarkanlah mereka di situ yang hadir, kita lihat siapa mereka. Hanya kelompok itu aja, hanya itu aja lagi orangnya, itu terus orangnya. Dan kita orang-orang Indonesia, pribumi Indonesia harus punya sikap tegas bahwa kita adalah tuan di negeri ini. Jangan pernah menjadi budak di negerimu. Jangan pernah menjadi budak bagi pendatang. Kita adalah tuan di negeri ini. Tegaskan sikapmu bersama Merah Putih. Sudahlah, kita jaga bangsa ini bersama-sama, kita rukunkan bangsa ini bersama-sama. Dan semoga teman-teman dimanapun berada mengurungkan niat untuk tidak usah hadir. Doakan saja yang baik-baik bagi bangsa ini. Ingat bahwa 212 itu adalah gerakan politik yang membawa-bawa identitas. Ini yang harus kita tangkal, kita cegah supaya Indonesia utuh ke depan sebagai sebuah negara yang berkonsep Pancasila. Kita orang Indonesia harus cinta Indonesia, harus menjaga Indonesia. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.